kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang satu keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya, laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati. Sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkurban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkurban seharusnya bangga di hari kurban, karena Rasul sudah kurbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah, ingatkan kita yang kita tidak mampu. Rasul sudah, bahkan kalau Rasul sudah kurban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حق حمده أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله، واعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم شرفه الله وعظمه وسماه يوم عيد الأضحى ويوم الحج الأكبر. فعظموا ما عظمه الله من حرمة يومكم هذا بالإيثار لطاعته والنزوع عن مخالفته. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kumandang takbir, tahmid dan tahlil menghiasi angkasa raya sebagai bentuk kesyukuran sang hamba yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang agung, yaitu kenikmatan iman wal Islam. Dengan nikmat iman wal Islam tersebutlah sang hamba tertarik dan termotivasi melaksanakan
apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sanggup mengorbankan hal yang paling dia cintai dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur, yang Allah anugerahkan nikmat-nikmat yang agung, kemudian kita bisa mempersembahkannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara syukur yang diajarkan dalam agama kita Islam, ya'lu wa la yu'la alaih. Kedua kalinya, basahilah selalu lisan kita dengan berselawat salam sebagai bentuk cinta kita kepada makhluk agung, manusia yang paling mulia di jagat raya ini. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan gelar Asyraful Anbiya'i wal Mursalin, Rasul yang paling mulia dibandingkan dengan Rasul-Rasul yang lain sejak Adam sampai dengan Isa alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita lah yang menjuarai kemuliaannya. Maka patutlah kita bersyukur sebagai umatnya, umat akhir zaman, patut bersyukur memiliki Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, basahilah selalu lisan kita dengan salawat dan salam kepadanya. Insya Allah kelak di akhirat kita akan mudah dikenal oleh beliau, dan kita akan bersama-sama di dalam surganya, Jannatul Firdausi nuzula. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini, 1 tahun yang lalu kita juga duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka mengenang betapa seorang Ibrahim selaku ayah yang sukses, betapa seorang Ismail selaku anak yang sukses, betapa seorang Siti Hajar selaku pelakon istri yang solihah yang dapat menunjukkan cintanya kepada Allah di atas segalanya, bahwa cintanya kepada anak tidak menurunkan cintanya kepada Allah. Maka ini gambaran bahwa kita selaku umat akhiruz zaman, selaku umat Nabi yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mampu memposisikan diri dalam posisi seorang ayah laksana Ibrahim, seorang anak laksana Ismail yang nurut dan manut terhadap apapun yang diperintahkan Allah kepadanya, dan juga selaku istri yang solihah yang selalu mendukung apapun pekerjaan suaminya selama pekerjaan itu mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ungkapan ini tidak semudah yang kita ungkapkan. Untuk menerapkannya dalam kehidupan kita selaku berkeluarga, ungkapan ini mudah di lisan, pelaksanaannya tentunya kita perlu belajar, terus belajar, menunjukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ayah yang beriman, bahwa kita anak yang beriman, bahwa kita istri yang beriman. Oleh karena itu yang Allah panggil untuk melaksanakan perintah-perintahnya bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang cantik, yang gagah perkasa, tetapi yang Allah panggil untuk melaksanakan perintah-perintah yang berat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman, wahai orang yang telah terpatri hatinya dengan iman, wahai orang yang sudah tidak tertarik lagi dengan dunia, tetapi dia lebih tertarik kepada akhirat yang terus dia perjuangkan. Sebagaimana imam kita tadi membacakan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahuilah wahai manusia, akhirat jauh lebih mulia, akhirat jauh lebih utama untuk kita perjuangkan dalam kehidupan yang sementara di dunia ini. Dunia memang sementara, tetapi menentukan nasib kita kelak di akhirat. Salah kita melakoni dunia ini, maka salah pula akibat kita kelak di akhirat. Jika baik kita melakoni dunia ini, maka baik pula lah akibat yang kita rasakan kelak di akhirat. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Jika baik, maka baik pula akibat kalian.
Jika buruk kalian melakoni dunia ini, siap-siaplah menerima keburukan, ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadirnya Idul Adha tentunya mengingatkan kita bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri. Manusia butuh orang lain, manusia butuh saling berbagi, bahwa apapun yang Allah amanahkan kepada kita, rizki yang Allah berikan kepada kita, ATM kita yang tebal dengan uang, tabungan kita yang banyak dengan uang, sungguh kata Allah, tidak boleh engkau nikmati sendiri, tidak boleh engkau rasakan sendiri, berbagilah kata Allah. Inna a'tainakal kautsar, aku sudah berikan kalian nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka syukurilah nikmat itu dengan terus sholat karena Allah dan berkurbanlah. Berkurban dalam bahasa Arab diartikan qurba, dekat, qarib, dekat. Berarti apapun yang ada dalam diri kita berupa harta, jabatan, dan kedudukan hendaknya dapat mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban bukan sekedar mengalirkan darah binatang di Yaumun Nahar. Berkurban tidak sekedar membeli hewan kurban dan menyembelihnya di hari kurban ini, tetapi berkurban harus hidup dalam setiap diri kita. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu, pergeseran waktu hidup ini harus kita memiliki jiwa berkurban. Kita kurbankan nyenyak tidur di subuh hari untuk menunaikan panggilan Allah, as-salatu khairum minan naum. Kita kurbankan kesibukan kita tentang duniawi ketika muazzin zuhur mengatakan hayya 'alas shalah. Kita kurbankan rasa capek kita di sore hari ketika muazzin mengatakan hayya 'alal falah, dan kita kurbankan rasa capek kita di waktu maghrib ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan begitulah seterusnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, janganlah sempit kita mengartikan pengorbanan ini, bahwa hidup butuh pengorbanan. Tidak mau berkorban, berhentilah hidup. Oleh karena itu, pengorbanan adalah inti daripada ajaran Islam ini, bahwa apapun potensi yang Allah amanahkan kepada kita bukanlah untuk diri kita semata. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang yang belum bisa mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita suka dihormati orang, maka mulailah kita memuliakan orang. Kalau kita suka dan ingin diberikan sesuatu kepada orang oleh orang lain, maka belajarlah menjadi tangan di atas. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Posisi tangan di atas sebagai pemberi, sebagai pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada tangan di bawah selaku peminta-minta. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa usia kita ini akan selalu di posisi di tangan di bawah, selalu menjadi peminta-minta. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Islam mengajarkan kita untuk bisa menjadi tangan di atas. Buktinya banyak ibadah yang membutuhkan biaya. Salat contohnya, bahwa kita butuh kain, kita butuh sarung, kita butuh pakaian, kita butuh pakaian sholat, dan semuanya itu butuh pengorbanan harta kita. Haji, untuk sampai ke Nasrul Mekah Al-Mukarramah, kita butuh biaya. Itu artinya bahwa umat Islam dituntut untuk menjadi orang yang berada, sehingga dengan uang, dengan harta yang Allah amanahkan kepadanya, bisalah dia menjadi posisi di atas selaku pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau hari ini jamaah haji kita membanjiri Arafah, Mina, Muzdalifah dan sekitaran Masjidil Haram,
maka kita pun hari ini membanjiri rumah Allah dalam rangka mengambil ibrah dan pelajaran daripada bulan haji ini. Orang di Arafah berkumpul tanpa kita bisa membedakan satu sama lainnya karena menggunakan kain putih, menunjukkan bahwa kesamaan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dipandang dari pakaian kita, tidak dipandang dari kaya dan miskinnya kita, tetapi Allah pandang kemuliaan kita adalah mana yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesibukannya dengan dunia ini tidak melupakan dirinya untuk selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berinteraksi dengan Allah tidak boleh putus walau sedetik pun, karena posisi kita selalu dalam posisi tak berdaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berkurban tentunya tidaklah hal yang mudah. Ketika kita belum memiliki keimanan yang mantap, tak sanggup kita menjadi sosok Ibrahim. Ketika kita belum memiliki iman yang mantap, tak sanggup kita menjadi Ismail. Ketika kita belum memiliki iman yang mantap, tak sanggup kita atau ibu-ibu menjadi seorang istri laksana Hajar alaihissalam. Oleh karena itu, belajarlah selalu. Hanya maut memisahkan kita untuk terus belajar menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen Idul Adha kali ini terus kita dapat jadikan sebagai bahan introspeksi kita untuk selalu memposisikan diri sebagai pihak yang membela al-haq dan selalu berjuang untuk mengalahkan al-batil dalam kehidupan kita. Yang baik-baik yang kita lihat di sekitar hidup kita, mari masuk bergabung di dalamnya untuk saling dukung-mendukung. Yang buruk kita lihat dalam lingkungan sekitar kita, bersama kita perangi, bersama kita bumi hanguskan demi menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya majelis zikir, hanya majelis ilmu yang dapat menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita biarkan lingkungan kita syarat dengan maksiat, siap-siaplah dengan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah dikisahkan Allah di banyak kisahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Lihatlah bagaimana kaum Samud, lihatlah bagaimana akibat kaum Ad, lihatlah akibat kaum Lut yang membangkang terhadap rasulnya, lalu Allah turunkan azab yang meluluh lantakkan kampungnya dan tidak disisakan satu pun. Semua yang maksiat dimusuhi Allah. Ketika Allah sudah menyatakan murka, tak ada yang mampu melawan. Oleh karenanya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, melalui majlis yang mulia ini, Al-Khatib mengajak kita semua, mari teruslah kita menjalani sisa hidup ini dengan terus belajar, membaca Quran sebagai pedoman hidup kita, membaca hadis sebagai penjelas daripada Al-Quran tersebut, mengikuti kajian-kajian para ulama kita yang lebih paham terhadap Al-Quran dan hadis. Marilah kita dalam posisi aman dalam hidup ini, bahwa kun aliman, jadilah orang yang mengajarkan ilmu. Ketika kita tidak bisa di posisi itu, au muta'alliman, jadilah posisi orang yang terus mau belajar. Ketika tidak mampu juga di posisi itu, kun mustami'an, dari jauh dari rumah kita suka mendengarkan. Tidak bisa di posisi itu juga karena kesibukan kita, kun hubban, jadilah pecinta, jadilah sukaria melihat keadaan ada majelis di kampung kita. Wala takun khamisan, kata Nabi, janganlah kalian posisikan diri kalian di posisi kelima, yaitu pembenci, bahkan ingin menghentikan majelis-majelis ilmu. Maka ini posisi yang menghancurkan diri kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Perbanyak istighfar di antara dua khutbah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yurja'us salam fa hayya rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam. Tabaraka rabbana alayka ya zaljalali wal ikram ya nuri ya mudabbiral umuri balligh sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin hayatan wa salaman ya nuri mudabbiral umuri balligh sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin hayatan wa salaman. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa sayyidina Mustafa wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Wahai sekalian jamaah, bertakwalah kita kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah. Wa lazimus salati ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Selalulah kita berselawat salam kepada makhluk terbaik yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad amarakumullahu bidzalik, karena Allah perintahkan kalian hal itu, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama taqulu, kama yaqulu fi kitabihil karim, sebagaimana Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawat salamlah kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya rafi'ad darajat wa ya mu'tiyal mas'ulat. Warzuqna ya Allah khairid dunya wal akhirah, warzuqna ya Allah khairid dunya wal akhirah, warzuqna ya Allah khairid dunya wal akhirah. Berikanlah kebaikan dunia wal akhirah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami selalu memohon cintamu ya Allah, dan cintanya orang-orang beriman yang mencintaimu ya Allah, dan jadikan kami selalu mencintai setiap kebaikan yang ada di sekitar kami untuk mendekatkan kami kepada cintamu. Radina billahi rabba, ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Tuhan kami ya Allah. Kami pun ridho semua takdirmu kepada kami ya Allah. Maka jadikan kami dapat bersyukur dan bersabar menerima takdirmu kepada kami. Takdir baik jadikan kami bersyukur ya Allah. Terhadap takdir buruk jadikan kami bersabar menghadapinya ya Allah.
wa bil islami dina. Ya Allah, kami pun ridha Islam ini sebagai agama kami. Ya Allah, berikan kami kepahaman yang benar agar kami dapat mengamalkan Islam ini dengan baik dan benar sesuai petunjuk-Mu. Ya Allah, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kami pun ridha ya Allah Muhammad sebagai nabi dan utusan-Mu. Jadikan kami pengikut setia beliau lahir dan batin, ucapan dan perbuatan kami mencerminkan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah ya Allah, agar kami dapat menolong agamamu dengan harta yang Kau titipkan kepada kami. Allahumma inna ad-duhaa duhaaka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis samaa fa'anzilhu. Jika rezeki kami di langit Allah turunkan. Wa in kana fil ardi, ketika di bumi, fa'akhrijhu, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan, jika jauh ya Allah, faqarribhu, dekatkanlah ya Allah. Wa in kana haraman, jika haram, fatahhirhu, maka sucikanlah ya Allah. Wa in kana mu'assaran, jika sulit ya Allah, fayassirhu, mudahkanlah ya Allah. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa karamatika ya akramal akramin. Atana ya Allah ma ataita ibadakas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Ya Allah, kami pun mendoakan saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang sedang berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Jadikan haji mereka mabrur, jadikan semua ibadah mereka Kau terima ya Allah. Jadikan mereka semua panutan kami sepulangnya di tanah suci ya Allah. Jadikan mereka semua sehat walafiat ya Allah, sehingga dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, umroh dan lain sebagainya dengan baik dan benar, sehingga mereka kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Ya Allah, kami semua yang belum hadir di situ ya Allah sangat ingin berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, terimalah doa-doa kami setiap hari memohon kepadamu ya Allah, agar Kau nasibkan kami dengan segera untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah, dengan doa Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dengan ibadah kurban tahun ini menjadi insan muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina